Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang saya hormati, puji syukur pada Allah tentunya menjadi hal yang tidak bosan-bosannya untuk kita panjatkan, untuk kita ucapkan, kita tujukan kepada Zat yang Maha memberi rizki, yang Maha memberikan kesehatan. Dialah yang memberikan kita kesempatan waktu pada kesempatan sore hari ini, sehingga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kajian sore hari, kajian Majid R, yang mana kita masih bersama kitab At-Tadarruj fi Thalabil Ilmi, masih bersama dalam kitab pembahasan bagaimana berjenjang dalam masalah menuntut ilmu agama, yang ditulis oleh beliau yang mulia Syekh Faraz Khalil Mush'il hafizahullah ta'ala, yang mana di pertemuan terakhir kita sedikit membacakan tentang Al-Muddah Az-Zamaniyah Al-Kafiyah li Tahsili Usulil Ilm. Kita kemarin membaca beberapa komentar ulama, statement mereka yang menjelaskan tentang rentang waktu minimal untuk menghasilkan atau untuk menguasai pondasi-pondasi ilmu agama, itu untuk menguasai, mendapatkan dasar-dasar ilmu agama. Dasar-dasar di sini maksudnya ya semua bidang ilmu ya. Misalnya fikih ya, fikih yang dasar. Bagaimana seorang membutuhkan waktu untuk menguasai kitab fikih dasar. Kemudian disiplin yang lain, tauhid dasar, akidah dasar, usul fikih dasar, kaidah fikih dasar ya. Kemudian ilmu hadis dasar, mustalah hadis dasar, ilmu tafsir yang dasar-dasar, kemudian ilmu usul tafsir dasar. Nah, beberapa disiplin ilmu ini tentunya bagi penuntut ilmu agama harus dikuasai dulu sebelum dia beranjak kepada jenjang yang lebih tinggi, sebelum dia beranjak kepada tingkatan yang lebih tinggi. Sebagaimana kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa ulama membagi tingkatan penuntut ilmu itu jadi 3. Tingkatan yang pertama bidayah, yaitu tingkat pemula, tingkat dasar. Tingkat kedua adalah tawassut, tingkat pertengahan. Tingkat yang terakhir adalah intiha, yaitu tingkatan akhir. Sebelum masuk ke tingkatan kedua, tentu harus punya dasar ilmu dulu. Fikih dasarnya dikuasai, usul fikih dasarnya dikuasai, qawaid fikih dasarnya dikuasai, mustalah hadis dasarnya dikuasai, dan yang lainnya. Berapa waktu yang dibutuhkan? Kemarin para ulama berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing ya. Seperti kemarin ya pendapat Syekh Ibnu Badron ya, Ibnu Badron rahimahullah dalam kitab Al-Madkhal ila Madhabil Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau mengatakan bahwa beliau mengambil ilmu atau beliau menceritakan tentang guru beliau Al-Allamah Syekh Muhammad bin Utsman Al-Hambali ya. Beliau mengatakan walamma akhadtu nasihatahu ma'khadal qabul, ketika saya mengambil nasihat dari guru saya sebagai nasihat yang saya terima, beliau mengatakan lam ahtaj ilal qira'ah 'alal asatidah, saya tidak membutuhkan untuk membacakan ilmu-ilmu kepada guru-guru ya, kepada para masyayikh fil ulum, dalam masalah ilmu-ilmu dan disiplin-disiplin ilmu agama yang ada, ila aksar min sitti sinin, melebihi 6 tahun. Jadi 6 tahun sudah cukup ya. Tentu ini bukan ukuran ukuran pasti ya, alias bisa saja setiap orang berbeda, nisbi ya, sifatnya nisbi, bukan suatu kepastian harus 6 tahun ya. Tidak, tapi ini tentunya di setiap daerah, setiap ulama, setiap guru punya pengalaman berbeda-beda. Nah, adapun yang pengalaman yang diambil oleh Ibnu Badron, gurunya mengatakan cukup 6 tahun.
Sebagaimana dalam komentar yang lain, Abdul Hamid ya, Ibnu Badis, seorang ulama ya, pembaharu Aljazair, mengatakan wa ala hadhil khuttah, dengan metode belajar yang saya ambil ini, sara as-sayyid Rashid fi tahsilihi, Sayyid Rashid berjalan menempuh ilmu dengan metode ini, fa innahu hassala qawaidal ulum, beliau mampu untuk menguasai dasar-dasar kaidah-kaidah ilmu, disiplin-disiplin ilmu, fi thamani sanawat, butuh waktu 8 tahun. Yang tadi 6 tahun, yang ini 8 tahun. Adapun komentar yang lain ya, komentar Fadilatul Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsyaih dalam kitab beliau Turjumah Jaddihi ya, biografi kakek beliau, seorang ulama namanya Muhammad bin Ibrahim Al-Utsyaih, mengatakan walidha kana talibul mujid, oleh karenanya seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, seorang penuntut ilmu yang semangat, bersungguh-sungguh, yatakharraju fi sab'i sanawat, dia bisa lulus, bisa sukses mencari dasar-dasar ilmu membutuhkan waktu 7 tahun. 7 tahun. Ada yang bilang 6 tahun tadi, ada yang bilang 8 tahun, ada yang bilang 7 tahun ya. Sebagaimana Ibnu Khaldun juga mengatakan mimma yashhadu bidzalika fil Maghrib, sesuatu yang disaksikan di Maghrib. Maghrib itu adalah Maroko ya, Maroko, wilayah Maroko, karena Ibnu Khaldun itu beliau di Afrika Utara ya, tinggalnya di Afrika Utara alias negara Islam yang barat, lebih tepatnya beliau di Tunis ya, di Tunisia, dan Tunisia dekat dengan Maroko. Beliau melihat fenomena yang ada di Maghrib, yaitu di Maroko, annal muddah al-muayyanah, bahwa rentang waktu tertentu lisukna talabatil ilmi, yaitu tinggalnya para penuntut ilmu bil madaris, di sekolah-sekolah mereka, itu butuh sittata asyarata sanah, 16 tahun. Butuh 16 tahun. Wa hiya bitunus khamsu sinin. Adapun di Tunisia sendiri ya cukup butuh waktu 5 tahun. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sekali lagi rentang waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari dasar-dasar ilmu ini adalah pengalaman masing-masing setiap ulama ya, atau setiap institusi bisa berbeda-beda ya, tergantung komposisi kurikulum yang dipelajari, tingkat kesulitannya, sama metode yang dipakai. Semakin bagus metodenya, semakin kurikulumnya juga tersusun rapi, bagus, itu bisa memperpendek rentang waktu belajar ya. Tapi ini bukan ukuran baku, ini ijtihad para ulama, kurang lebih segitulah. Ada yang bilang 5, 6 dan seterusnya. Mungkin di tempat kita ya mungkin sekitar 4 tahunan ya untuk jenjang S1 ya. Untuk biasanya jenjang S1 itu adalah jenjang untuk menanamkan pondasi-pondasi keilmuan, sehingga ketika seorang nanti ketika di S2 itu nanti statusnya udah beda. S2 sudah tidak dicekokin ilmu lagi. Biasanya dicekokin ilmu ya, alias kesannya seperti disuapin oleh guru, itu di jenjang S1. Adapun S2 nanti sudah mulai mandiri, meneliti, mengkritik pemikiran orang lain, mengkoreksi dan seterusnya. Nah, di sini mungkin 4 tahun ya. Tapi untuk ilmu agama mungkin bisa lebih dari itu. Karena bagi penuntut ilmu yang sungguh-sungguh, yang beneran menuntut ilmu, mau tidak mau harus bisa bahasa Arab. Nah, ini yang nanti menambah rentang waktu belajar. Sebelum dia masuk ke disiplin-disiplin ilmu yang akan dipelajari, dia harus menguasai ilmu alatnya dulu ya, terutama bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kalau menguasai maksimal, paling tidak ya butuh waktu paling minim itu 1 tahun ya. Paling minim 1 tahun. Bisa sampai 2 tahun ya. Normalnya 2 tahun. Sebagaimana kampus-kampus di Saudi Arabia ya. Teman-teman yang keterima sebagai mahasiswa di kampus-kampus Saudi Arabia, sebelum mereka masuk ke jenjang S1 ya, mereka biasanya ikut persiapan bahasa. Kelas persiapan bahasa atau yang kita sebut al-i'dad al-lughawi. Biasanya rata-rata 2 tahun. 2 tahun persiapan bahasa. Ya, entah itu di Madinah, entah itu di Malik Abdul Aziz di Jeddah, atau di Riyadh, atau di kampus-kampus yang lain, rata-rata 2 tahun. Setelah selesai baru nanti masuk ke jenjang S1. Intinya dari yang disampaikan tadi memang berbeda-beda tergantung kondisi ya, dan juga kualitas
metodenya, juga cakupan kurikulumnya di setiap tempat bisa berbeda. Tapi yang pasti menuntut ilmu itu lama, ya. Tidak mungkin seorang belajar agama 1 tahun lulus langsung jadi ustaz besar. Tidak. Makanya kemarin nasihat Imam Syafi'i salah satunya adalah watulu zaman. Setelah irsyadu ustaz, mendapatkan bimbingan dari guru, yang selanjutnya adalah tuluz zaman. Harus menuntut ilmu itu waktunya lama, ya, butuh bertahun-tahun. Taib, itu kemarin tentang rentang waktu untuk belajar, ya, tentang waktu untuk belajar menguasai dasar-dasar ilmu, ya, menguasai dasar-dasar ilmu. Setelahnya kalau orang sudah menguasai dasar-dasar ilmu, dia akan kembangkan sendiri, dia bisa mengembangkan sendiri, ya. Mengembangkan kemampuannya, ya, kualitasnya itu nanti dengan pengalaman. Semakin banyak baca buku, semakin banyak mendapati permasalahan-permasalahan, nanti dia akan semakin matang. Tapi untuk menguasai dasar-dasar ilmu kalau lebih tadi 4, 5, 6, ya, tergantung tempat yang dituju, juga tergantung kurikulum yang dipakai dan juga metode yang digunakan. Ya, bisa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya, itu suatu hal yang biasa. Baik, sekarang kita membahas ke pasal yang kelima, tashkhisud da' ainal khalal, ya, mulai mendiagnosa penyakit, ya, mendiagnosa penyakit menuntut ilmu maksudnya. Cacatnya ada di mana? Ya, mendiagnosa penyakit yang dihadapi oleh penuntut ilmu yang tidak sukses. Kok menuntut ilmu lama kok nggak sukses? Hasilnya kok nggak bagus? Nah, didiagnosa penyakitnya seperti apa? Cacatnya ada di mana? Nah, di sini Syekh Faras mengatakan, "Idza taqarrara ladaina ma salaf." Mohon maaf jika mungkin saya kurang agak kecepatan menyampaikannya. Mungkin nanti di rekaman kan bisa diulang, ya. Kemarin soalnya ada yang menyampaikan bahwa penyampaiannya agak kecepatan gitu. Insya Allah ada rekaman, ya, nanti bisa diulang. Idza taqarrara ladaina ma salaf, kalau sudah jelas apa yang kita jelaskan sebelumnya, alias sudah dipaparkan sebelumnya beberapa poin permasalahannya, itu ada beberapa permasalahan. Pertama, ada mubusuli katsirin min talabatil ilmi ila muradihim. Itu permasalahan pertama yang dihadapi adalah, ya, tidak sampainya sebagian besar penuntut ilmu kepada apa yang mereka inginkan. Ambisi yang diinginkan oleh penuntut ilmu ternyata tidak sampai, tidak terwujud. Wa huwa tahsilul ilmin nafi', yaitu keinginan, tujuan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Ma'abadlihim lil awqat wal a'mar, padahal mereka sudah mengerahkan seluruh waktunya dan umurnya. Ini masalah yang pertama. Jadi setelah pemaparan dari muqaddimah kemarin sampai, ya, poin sebelumnya, ternyata didapati masalahnya adalah banyak dari kalangan penuntut ilmu tidak bisa meraih tujuannya atau tidak bisa mewujudkan angan-angannya. Apa itu angan-angan dan tujuan penuntut ilmu? Yaitu menghasilkan ilmu yang bermanfaat, padahal mereka sudah mengerahkan seluruh waktu dan umurnya. Itu yang pertama. Masalah yang kedua, annal awqat al-mabdhulah li tahsili usulil ilm aksar bi katsir minal awqatil lati kana yabdhuluha ahlul ilmi li tahsili usulil ilm. Kemudian fenomena yang kita dapati yang kedua, masalahnya adalah ternyata waktu yang dibutuhkan untuk menuntut ilmu dari kalangan penuntut ilmu modern, dari kalangan penuntut ilmu belakangan, ya, ternyata waktunya kok lebih banyak dihabiskan. Waktunya lebih banyak dihambur-hamburkan daripada waktu yang digunakan oleh para ulama sebelumnya. Maksudnya adalah ulama-ulama sebelumnya mereka bisa jadi ulama menempuh waktu tidak selama sekarang gitu. Tapi kenapa yang sekarang kok sudah menempuh waktu yang lama kok hasilnya berbeda, alias kualitasnya tidak bagus, ya.
Jadi ulama yang dulu waktunya lebih sedikit mereka bisa pakai, mereka bisa gunakan, tapi hasilnya bagus. Tapi yang sekarang kok waktunya banyak, waktu yang dihabiskan juga lebih panjang, tapi kenapa kok hasilnya tidak semaksimal para ulama yang dulu? Nah, itu dua masalah ya. Dua masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah mayoritas para penuntut ilmu sudah menghabiskan umurnya dan juga waktunya kok tidak bisa menghasilkan atau mendapatkan, mewujudkan apa yang mereka inginkan, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, setelah diteliti, ternyata waktu yang dihabiskan untuk menuntut ilmu zaman sekarang kok lebih panjang daripada yang dulu. Yang dulu bisa lebih pendek, tapi mereka bisa jadi ulama. Nah, kemudian di sini timbullah pertanyaan, ainal khalal? Cacatnya ada di mana? Kesalahannya, kekeliruannya ada di sisi mana? Yujibu an hadza su'al al-Imam Ibnu Khaldun. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh salah satunya oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sudah menyampaikan ya, seperti statement beliau yang tadi dibacakan, mimma yashhadu bidzalika fil Maghrib, apa yang dipersaksikan di wilayah Maroko, di Maghrib, bahwa rentang waktu yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu untuk belajar di madaris, di sekolah-sekolah mereka, pondok-pondok mereka, itu bisa butuh waktu 16 tahun. Adapun di Tunisia hanya butuh waktu 5 tahun. Fatala amadduha fil Maghrib li hadhil muddah. Maka rentang waktunya menjadi panjang di wilayah Maroko sampai rentang waktu tadi 16 tahun. Li ajli usriha. Sebabnya apa? Karena sulitnya metode yang dipakai. Atau min qillatil jaudah fit ta'lim khassah, atau ternyata sebab intinya, sebab khususnya adalah ya, kualitas metode pengajarannya yang kurang bagus. Ini tentunya adalah masalah yang dihadapi dulu ya, masalah yang dihadapi dulu di zaman Ibnu Khaldun yang beliau sampaikan. Itu karena apa? Min qillatil jaudah, sedikitnya kualitas, bagusnya pengajaran secara khusus, la mimma siwa dzalik, bukan karena sebab yang lain. Ternyata masalah yang ada pada saat itu adalah karena metode menuntut ilmu agamanya yang keliru ya, kualitasnya tidak bagus. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah beliau. Sebagaimana juga Ibnu Badron mengatakan dalam kitab Al-Madkhal, wa rubbama qadaw a'marahum fiha, terkadang para penuntut ilmu banyak yang menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu, walam yartaqau an darajatil mubtadiin, dan ternyata mereka belum bisa naik sampai level ya atasnya, masih tetap stay di level pemula, tetap stay di level dasar. Wa inna ma yakunu dzalika li ahadi amrayn, dan kemungkinannya mereka tetap di jenjang itu, di jenjang pemula itu karena dua sebab. Pertama, adamu zakat al-fitri. Yang pertama, karena secara fitrah memang tidak cerdas ya. Pertama, karena secara fitrah memang tidak cerdas atau kurang cerdas secara fitrah. Jadi bawaannya dari Allah tidak memberikan atau memberikan penuntut ilmu ini kecerdasan yang kurang gitu. Kecerdasan yang kurang, atau juga kecerdasan yang kurang, atau intifaul idrak at-tasawwuri, atau tidak ada kemampuan dalam menggambarkan atau dalam gambaran pemahamannya kurang, ya hampir sama maknanya, kecerdasannya kurang dan dia juga menggambarkan suatu masalah itu juga kurang. Wa hadzal kalama lana fihi, adapun masalah yang ini kita tidak memperbincangkannya, wala fi ilajihi, atau juga kita tidak memperbincangkan tentang bagaimana mengobati poin pertama. Jadi saya ulangi, Ibnu Badron juga berkomentar bahwa ketidaksuksesan penuntut ilmu sampai menghabiskan umur mereka kok mereka tidak sukses, belajar agamanya tidak sukses, itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang basicnya orang ini bodoh, tidak cerdas. Namun Ibnu Badron mengatakan, adapun yang seperti ini kita tidak memperbincangkannya, tidak membicarakannya, karena ini merupakan bawaan. Walaupun potensi mengobati bisa saja ya. Bodoh itu tetap bisa
ajari nanti bisa cerdas. Contohnya banyak. Dulu ada muridnya Imam Syafi'i, namanya Rabi' al-Muradi. Namanya Rabi' al-Muradi, muridnya Imam Syafi'i, termasuk dari ashabnya Imam Syafi'i, atau termasuk dari murid-muridnya Imam Syafi'i yang menuliskan fatwa-fatwanya Imam Syafi'i, yang menuliskan pemikiran-pemikirannya Imam Syafi'i, sehingga mazhab fikihnya beliau kekal sampai sekarang. Jadi salah satu andil kenapa beberapa mazhab fikih sekarang itu masih kekal, ya, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, itu kenapa kekal sampai sekarang ada, itu salah satu andilnya adalah karena mereka punya murid-murid. Imam-imam ini punya murid-murid yang menuliskan pemikiran-pemikiran si imam, kaedah-kaedah yang dikeluarkan oleh para imam, fatwa-fatwanya para imam, sehingga sampai sekarang masih langgeng. Padahal dulu ulama-ulama yang sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik itu banyak, ya, Al-Auza'i, Sufyanus Tsauri, Laits bin Sa'ad, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Jarir At-Tabari, itu dulu termasuk ulama-ulama yang masuk kategori mujtahid mutlak. Itu mereka bisa punya pondasi-pondasi ijtihad sendiri. Cuman karena murid-murid mereka tidak mencatatkan, ya, pondasi-pondasi madhab para imam tadi, akhirnya madhab-madhab tadi termasuk madhab yang sirna. Padahal banyak dulu, tidak hanya 4 itu. Kembali ke masalah muridnya Imam Syafi'i tadi, namanya Rabi' al-Muradi. Ini dulu termasuk murid yang kalau diajari nggak masuk-masuk, alias daya dongnya rendah, DDR, ya, bahasa Jawanya untuk dikasih pemahaman itu susah. Sampai di satu majelis itu disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengulang-ulang pelajarannya kepada muridnya sampai berkali-kali. Yang lain sudah paham, Rabi' al-Muradi nggak paham-paham. Akhirnya dia malu sendiri. Akhirnya dia merasa keberadaan dia di majelis itu malah menghambat jalannya pelajaran. Kenapa? Karena yang lain udah paham, dia belum paham. Akhirnya menghambat kelangsungan pelajaran. Akhirnya dia kemudian berdiri dari majelis, dia kemudian meninggalkan majelis karena malu. Tapi setelahnya Imam Syafi'i menyusul beliau, kemudian mengatakan, wahai Rabi', andai saja ilmu itu seperti makanan yang bisa aku suapkan ke mulutmu, maka aku akan sabar. Aku akan sabar menyuapkan makanan itu ke mulutmu sampai kamu kenyang. Alias bahasa kiasannya, saya akan masukkan ilmu pada dirimu sampai kamu paham. Saya tidak akan bosan. Akhirnya dengan itu Allah beri taufik. Akhirnya kemudian si Rabi' ini kemudian juga lama-lama mudah paham. Kemudian dia bersungguh-sungguh. Akhirnya dia menjadi termasuk murid seniornya Imam Syafi'i yang punya andil membukukan mazhab Syafi'i. Termasuk yang lain, Imam Muzani dan yang lainnya. Tapi di sini Ibnu Badran mengatakan, adapun masalah kurang cerdas ini tidak kita bicarakan dalam tema kita. Sebab yang kedua kenapa penuntut ilmu tidak sukses dalam belajar adalah sebab yang kedua, al-jahlu bi turuqit ta'lim, yaitu tidak paham metode belajar. Ya, tidak paham metode belajar. Jadi poin yang dipetik oleh Ibnu Badran, kenapa banyak penuntut ilmu tidak sukses, itu ada 2. Pertama, karena memang bodoh, tapi ini tidak beliau bahas. Yang kedua, karena tidak tahu metode belajar, ya, yang benar. Kemudian Syekh Faras menyimpulkan, faidza kana al-khalal, kalau ternyata, ya, beliau menyimpulkan, Syekh Faras kemudian menyimpulkan, faidza kana al-khalal, kalau ternyata cacat dari ketidaksuksesan menuntut ilmu itu karena pertama, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, min qillatil jaudah fit ta'lim, yaitu karena kurang bagusnya metode pengajaran. Au kama yakunu burhanul Islam Az-Zarnuji, atau sebagaimana perkataan Az-Zarnuji dalam Ta'lim Muta'allim, annahum akhtau tariqahu, bahwa ternyata salah satu yang menyebabkan penuntut ilmu tidak sukses adalah karena mereka salah memilih metode. Ya. Ibnu Khaldun mengatakan, ya, pengajaran yang kurang bagus,
Az-Zarnuji mengatakan salah memilih metode. Ibnul Qayyim mengatakan al-jahlu bitariq, sama ya, tidak paham metode yang benar, tidak juga paham maksud dari menuntut ilmu. Sebagaimana Ibnu Badron tadi juga mengatakan ketidaktahuan memilih metode yang benar dalam belajar. Kemudian kesimpulannya, wajadna annahu minal muttafaq alaihi. Akhirnya kita temukan bahwa hal yang disepakati oleh seluruh ulama tadi, annal khalal sababuhul jahlu bi tara'iqit ta'lim wa ta'allum, bahwa ya, kecacatan inti dari ketidaksuksesan orang menuntut ilmu agama yang dia tidak naik-naik ke jenjang lebih tinggi, levelnya pemula terus. Kenapa? Karena ketidaktahuan mereka akan metode pengajaran dan metode belajar. Jadi dari dua sisi, si gurunya ngajarinya keliru, muridnya belajarnya juga keliru. Ya, ketidaktahuan metode pengajaran dan metode belajarnya. Nah, satu pasal lagi ya, al-matlabus sadis, pasal yang ke-6, fahahiyat tariqah as-sahihah li talabil ilmi wa tahsilihi. Maka kalau kita sudah tahu kekeliruannya tadi, inilah metode yang benar untuk menuntut ilmu agama. Inilah metode yang benar untuk menuntut ilmu agama dan bagaimana menghasilkan ilmu agama tersebut. Wa ma hiyal akhta' allati yaqa'u fiha talibul ilmi fi rihlatihi ila tahsilil ilm, dan apakah kesalahan-kesalahan yang banyak didapati oleh penuntut ilmu ketika dia melakukan rihlah, melakukan perjalanan, melakukan ya, upaya untuk menempuh untuk menuntut ilmu. Kesalahannya apa saja? Al-jawab annal akhta' fi tara'iqit ta'lim katsira. Jawabannya, sejatinya kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan dalam metode belajar memang banyak. Ada banyak, tidak hanya terbatas pada yang disebutkan tadi, ada banyak. Azkuru wa ubayyinu ahammaha. Tapi penulis yaitu Syekh Faras mengatakan, namun aku akan menyebutkan dan menjelaskan yang paling penting dan yang paling banyak tersebar, ahammuha wa aktsaruha intisyaran. Saya akan menjelaskan dan menyebutkan yang paling banyak tersebar tentang kesalahan menuntut ilmu. Apa itu? Tarkut tadarruj fi talabil ilmi. Itu poinnya. Poinnya, penghalang menuntut ilmu ada banyak, penghalang tidak suksesnya orang menuntut ilmu ada banyak. Tapi poin yang paling penting ya, kesimpulan dari apa yang dipaparkan sebelumnya adalah tarkut tadarruj fi talabil ilmi, yaitu meninggalkan cara bertahap dalam menuntut ilmu. Meninggalkan bertahap dalam menuntut ilmu agama. Ya, itu yang banyak fenomena yang terjadi sekarang ya. Di media sosial itu realitas seperti itu banyak kita dapati. Di Facebook, di Twitter atau di yang lainnya banyak kita dapati ya, bahwa banyak penuntut ilmu yang mengaku menuntut ilmu tapi mereka tidak bertahap dalam belajar agama. Makanya kita lihat kadang ada komen-komen yang tidak jelas ya. Ada para penuntut ilmu yang sejatinya kitabut thaharah dalam fikih aja belum selesai, kitab sholat belum selesai, kitab tentang puasa belum selesai, zakat belum selesai, tapi mereka sudah bahas tentang jihad, fikih jihad, mengkritik pemerintah, tentang apa? Peperangan dan seterusnya, tentang siasah, tentang politik ya. Yang fikih yang dasar, yang cara bersuci, cara sholat, cara zakat, cara puasa belum selesai, langsung dia melompat ke tema yang lebih besar. Nah, ini kekeliruan ya. Tidak pernah belajar hadis, tidak pernah belajar mustalah hadis, tiba-tiba ngomongin hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Ini bahaya. Dia tidak bertahap dalam menuntut ilmu agama. Nah, ini poin inti yang disampaikan oleh Syekh Faras, yaitu salah satu aib terbesar ya, aib terbesar kenapa penuntut ilmu itu tidak sukses adalah karena meninggalkan tadarruj, meninggalkan bertahap dalam menuntut ilmu agama. Nah, itu mungkin kesempatan pada sore hari ini. Insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk ke bab yang kedua. Di pertemuan akan datang masuk ke bab yang kedua, apa pengertian tadarruj secara bahasa, secara etimologi ya.
kemudian pengertian tadarus secara terminologi, ya, kemudian penjelasan arahan belajar ilmu dari yang terkecil kepada ilmu yang besar. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ya, ada dua pertanyaan. Pertama, terkait menuntut ilmu. Ada penjelasan hadis, ya, mengenai hadis utlubu al-ilma walau ila Sin. Hadisnya gitu. Menuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina. Itu statusnya gimana? Wallahu alam, setahu saya itu hadis dhaif, ya, hadis lemah. Hadis lemah bahkan disebutkan maudhu, ya, oleh para ulama, hadis yang lemah. Ya. Jadi tidak ada lafaz seperti itu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah menuntut ilmu harus bersumber dari guru atau ulama, dan bisakah kita belajar secara otodidak, ya, berpedoman buku saja karena keterbatasan waktu mengunjungi majelis taklim? Mohon penjelasannya. Ya, menuntut ilmu harus pakai guru, ya, harus dengan guru. Tidak bisa dia otodidak belajar sendiri, ya. Sebagaimana nasihat kemarin Imam Syafi'i memberikan nasihat, lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika bimajmu'iha bibayani. Wahai saudaraku, Anda tidak akan mendapatkan ilmu, ya, kecuali dengan 6 perkara. Saya akan kabarkan keseluruhannya berikut ini. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan zakaun, ya. Pertama, harus cerdas. Wa hirsun wastibarun. Penuntut ilmu itu harus cerdas, harus semangat, harus sabar. Cerdas, semangat, sabar. Wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zaman. Kemudian yang keempat, harus punya modal materi. Yang kelima, harus ada bimbingan guru, irsyadu ustad. Harus ada bimbingan guru, wa tulu zaman, dan harus ditempuh dalam waktu yang lama, ya. Kalau tidak dengan bimbingan guru, bagaimana kita bisa memahami istilah-istilah ulama? Ya, ulama-ulama itu kalau ngomong dalam masalah, ya, fikih atau usul fikih atau dalam disiplin ilmu yang lain, ada banyak istilah-istilah yang dipakai. Misalnya masalah hadis, oh hadis ini maudhu' misalnya. Artinya maudhu' apa? Hadis ini mungkar, hadis ini syadz misalnya. Atau hadis ini adalah hadis ahad. Ini bagian dari hadis ahad. Hadisnya aziz, atau hadis masyhur. Ini hadisnya mutawatir. Nah, kalau tidak dibimbing guru, bagaimana kita tahu tentang istilah-istilah ini? Ya. Hukum ini hukumnya mustahab, yang ini hukumnya sunnah. Ini maknanya apa? Kenapa yang terkadang ulama ini bilang ini sunnah, terkadang ini mustahab? Apakah maknanya sama? Ya, secara umum sama. Tapi apakah ada perbedaannya? Nanti ada perbedaannya, ya. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, ya, kata sunnah itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu yang dalam masalah fikih, ya, kata sunnah dalam mazhab Syafi'i misalnya, itu sesuatu yang dianjurkan dan itu ada dasar dalilnya. Itu namanya sunnah. Adapun mustahab adalah sesuatu yang dianjurkan tapi tidak ada dasar dalilnya secara tegas. Nah, yang seperti ini kita harus punya guru untuk mengarahkan. Oh, ini maknanya gini, maknanya gini. Adapun kalau dia baca sendiri belum tentu dia paham, ya. Makanya ada statement ulama yang mengatakan man kana kitabuhu syaikhahu katsura khata'uhu min sawabihi. Ada ulama yang berkomentar, barang siapa, ya, yang buku sebagai gurunya, buku saja, ya, otodidak, buku sebagai gurunya, maka kesalahan yang muncul akan lebih banyak daripada pemahaman yang benar, ya. Karena dia keliru nanti, ya, memahami bagaimana komentar para ulama. Harus ada bimbingannya, harus ada bimbingannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tadi apa? Berpedoman karena keterbatasan waktu, ya. Kalau dilihat kita semua punya keterbatasan waktu, ya. Memang menuntut ilmu itu harus meluangkan waktu, bukan cari waktu luang. Kalau cari waktu luang nggak bakalan ketemu. Memang harus korban, harus meluangkan waktu,
bukan mencari waktu luang. Tapi misalnya ya memang benar-benar susah karena tanggung jawab keluarga, harus kerja, waktunya habis, ya minimal cari kajian yang online, tapi kajiannya bisa interaktif, bisa bertanya sama pematerinya dengan ustadznya sehingga tetap mendapatkan bimbingan, bukan memahami sendiri, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ana seorang santriwati, Afan, ana ingin bertanya tentang materi yang telah lalu. Bagaimana caranya istiqomah beramal baik saat liburan kita yang panjang ini? Karena ketika dilihat dari sisi lain, walaupun banyak waktu, tapi di rumah juga banyak godaan seperti gadget dan medsos. Iya, kondisi pandemi seperti ini, pondok-pondok pesantren, sekolah diliburkan ya. Mereka yang biasanya punya aktivitas rutin di pondok, ada bimbingan dari musyrifnya, dari ustadznya, ada acara yang terstruktur sejak pagi sebelum subuh sudah bangun, nanti persiapan murojaah, habis subuh murojaah atau tambah hafalan, setelahnya setoran, setelah itu baru mandi, kemudian belajar, nanti istirahat dan seterusnya, udah terstruktur. Tapi ketika pulang ya pengawasannya beda. Pengawasannya hanya dari orang tua yang terkadang tidak semua orang tua punya kemampuan agama yang seperti ustadznya. Juga banyak waktu luang. Bagaimana cara istiqomah? Tentunya yang pertama, cara istiqomah yang pertama adalah tentu kita harus ya berdoa pada Allah SWT. Karena Allah yang memberikan ya. Allah yang berikan taufik, Allah yang berikan kesungguhan. Maka yang pertama adalah meminta kepada zat, berdoa kepada zat yang mengarahkan kita agar bisa ya mempergunakan waktu yang luang, yang kosong ini untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Yang kedua adalah ya mencari-cari komunitas ya. Cari-cari komunitas yang bisa mengingatkan dia untuk tetap semangat belajar atau mengisi waktu luang dia agar bermanfaat. Ya seperti ini. Mungkin ya ketika di rumah tidak ada kegiatan, daripada tidak ada kegiatan, atau mungkin ada kegiatan tapi udah selesai, mending ikut ada kajian online diikutin agar waktunya tetap berkualitas, bermanfaat. Yang ketiga, wallahu a'lam bishawab, agar istiqomah jangan mengambil ilmu jangan dengan jumlah yang banyak dalam masalah belajar ya. Maksudnya ambillah setiap ilmu itu sedikit-sedikit tapi istiqomah, tapi konsisten. Karena terkadang kalau langsung mengambil ilmu dalam jumlah banyak, nanti akan futurnya juga banyak. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang paling konsisten, yang paling berkesinambungan, walaupun sedikit ya. Itu cara istiqomah, sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dalam masalah menghafal misalnya, dia mungkin mampu sehari bisa setor 2 lembar, tapi mungkin itu berjalan seminggu, setelahnya kemudian malas, capek, futur, kemudian lama tidak setoran lagi. Mending setiap hari ya cuman bisa satu muka, tapi konsisten. Dalam hal yang lain juga sama seperti itu, dan itu banyak kita dapati. Makanya dalam komentar para ulama, beliau mengatakan dalam satu komentarnya, man ramal ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu langsung dalam jumlah yang banyak, maka nanti juga akan cepat hilang dalam jumlah yang banyak ya. Jadi pengen istiqomah, pertama tentunya meminta Allah SWT agar senantiasa memberikan taufik, agar semangat belajar di kondisi apapun, kapanpun. Yang kedua ya mencari komunitas yang baik ya, mencari teman-teman yang baik, sehingga ketika kita tidak semangat, ketika futur ada yang mengingatkan, ada yang mengajak, dan mengisi waktu luang dalam hal yang bermanfaat ya. Ketika kegiatan sudah habis, ikutlah kajian seperti ini online atau kajian yang lain ya, sehingga waktunya tetap berkualitas, dihabiskan dalam hal yang bermanfaat. Yang ketiga ya, agar istiqomah adalah jangan terlalu banyak borong ilmu. Sedikit-sedikit aja tapi konsisten. Kalau langsung banyak nanti jadi nggak istiqomah, akhirnya futur, malas. Dan setiap orang ada masa semangat, ada masa futur.
Kalau pas semangat terlalu ngambil banyak, nanti pas futur juga akan hilangnya banyak. Dan mungkin tambahan yang lainnya agar istiqomah apa? Ya jangan terlalu banyak main gadget ya, jangan terlalu banyak main HP, main laptop dan yang lainnya, kecuali memang itu darurat atau memang sangat dibutuhkan. Karena mau nggak mau awal mula mungkin niatnya bagus, tapi ketika di tengah jalan buka Facebooknya ini, buka Facebooknya itu, akhirnya buka-buka halaman-halaman yang tidak bermanfaat, kepo ya, kepoin teman-temannya ini kabarnya gimana, akhirnya semuanya waktunya habis, buka ini buka itu dan yang lain sebagainya. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Sudah ya. Ya, untuk dulu kita cukupkan sekian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.